Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bertemu kembali ke pembelajaran kimia kelas 11 MAN 1 Jembrana tahun 2020-2021. Pembahasan tugas ketiga isomer dan sifat senyawa hidrokarbon oleh saya sendiri, Hendahtri Soyantari. Kompetensi dasarnya menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikan. Tujuannya pembahasan tugas ketiga. Perhatikan struktur molekul berikut ini. CH3 berikatan dengan CH, berikatan dengan CH3, dan CH2 berikatan dengan CH3. Nama salah satu isomer dari senyawa tersebut adalah A. Butana, B. 3-etilpentana, C. 3-metilpentana, D. 2,3 dimetilbutana, E. 2,2 dimetilpropana. Mari kita kerjakan. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara tak langsung. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kita cari berapa jumlah atom C dari rumus ini. Kita hitung jumlah atom C-nya. Jumlah atom C-nya ada 5. Kita hitung jumlah atom H-nya. Jumlah atom H-nya semuanya ada 12. Ya. Jadi H3 hanya yang di ujung ada 3. Di ujung lagi 3 dikali 3, 9 ditambah H yang berikatan dengan C itu 1, yaitu 10, ditambah H yang berikatan dengan H2, ya ada 2, berarti 10 tambah 2, 12. Nah, kita perhatikan seksama. Rumusnya itu adalah rantainya rantai jenuh. Berarti rumusnya adalah rumus dari alkana. Rumus alkananya adalah C5H12. Namanya pentana. Jadi kalau C-nya 5, H-nya 12, namanya pentana. Kita cari isomer dari pentana, C5H12. Yang pertama, kita buat dulu rantai yang lurus. Rantai lurusnya itu adalah ada C-nya itu ada 5, CH3, CH2, 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 CH3. Kita kasih nama. Kalau rantainya rantai lurus, namanya normal pentana. Yang kedua, kita bikin dia bercabang. Ya. Induknya kita bikin dia ada 4. Ya. Ada 1 cabangnya. Kita cari yang lurus, ada C-nya ada 4. Kita kasih nomor. Nomor 1 adalah yang paling dekat dengan cabang. Nomor 1 dekat dengan cabang. Penamaannya, cabangnya, C-nya ada 1, CH3. Letaknya CH3-nya itu di nomor 2. Itu berarti namanya metil. Jadi namanya, kalau kita balik, sama saja. Jadi kita balik. Kita kasih
Nomor 1 juga dekat ya dengan cabang. Namanya adalah 2-metil butana. Yang ketiga, kita bikin induknya ada 3. Ya. Kita kasih nomor. Namanya kalau ini adalah 2,2 dimetil propana. Jadi jumlah isomer pentana ada 3. Sekarang cara langsung. Kita lihat dulu, kita analisis soalnya. Rumus struktur di soal itu adalah rumus alkana. Kita cari atom C-nya saja. Atom C-nya itu ada 5. Nama senyawa pilihan adalah alkana. Kita lihat butana, pentana, butana, propana itu semuanya adalah nama-nama alkana. Sekarang kita lihat ke option yang A. Butana. Kalau butana itu C-nya pasti ada 4. Butana C-nya 4. Soalnya C-nya 5, berarti tidak cocok. Sekarang yang B, 3 etil, yang B 3 etil pentana. Yang B 3 etil pentana. Kita lihat hurufnya ya, etil. Etil itu atom C-nya ada 2. Pentana itu atom C-nya ada 5. Berarti jumlah atom C-nya tadi etilnya 2 ditambah pentana 5, 2 tambah 5 7. Berarti ini juga bukan jawabannya. Yang C, pilihan option C, 3 metil pentana. Metil itu atom C-nya ada 1. Pentana atom C-nya ada 5. Berarti jumlah atom C-nya adalah metilnya 1, pentananya 5, 1 tambah 5 adalah 6. Juga bukan pilihannya. Yang D, ada 2,3 dimetil butana. Ada kalimat di itu artinya itu dia itu kembar 2. Jadi atom yang sama, atom metil yang sama itu ada 2. Metil artinya atom C-nya 1. Butana atom C-nya 4. Sehingga jumlah atom C-nya di metil berarti ada 2 atom metil. Jadi 2 dikali, kalau nama metil itu atom C-nya 1, 2 dikali 1 ditambah butana itu 4, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 4, 6, juga kurang cocok. Sekarang yang terakhir, 2,2 dimetil propana. Ada kalimat di tadi atom yang samanya itu ada 2. Metil atom C-nya itu ada 1. Propana atom C-nya ada 3. Berarti jumlah atom C-nya berapa? Di metil berarti ada atom metil sebanyak 2 kali, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah propana atom C-nya 3, berarti 2 ditambah 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah E, 2,2 dimetil propana. Soal nomor 3. Perhatikan struktur senyawa berikut. CH2 berikatan rangkap 2 dengan CH, berikatan tunggal CH2, CH2, CH3. Isomer posisi senyawa tersebut berjumlah A1,
B 2, C 3, D 4, E 5. Sebenarnya soal ini hanya menanyakan isomer posisi. Nah, kita akan jelaskan semuanya isomer yang berada di alkena. Alkena, ya, karena ada ikatan rangkap 2 namanya alkena. Jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Karena ada 5 itu kalau nama alkenanya pentana, tetapi kalau nama alkenanya pentena. Alkena memiliki isomer kerangka. Nah, saya jelaskan apa itu isomer kerangka, hanya letak kerangkanya berbeda. Dari senyawa pentena ini, kita bikin isomer kerangka. Walaupun di soal tidak ada, kita jelaskan untuk memudahkan pemahaman kita tentang isomer alkena. Yang pertama, kita buat dulu rantai yang lurus. Ya. Ini rantai lurusnya. Karena dia rantainya lurus, namanya N-pentena. N-pentena. Kenapa N-pentena? Karena rantainya lurus. Ikatan rangkap duanya terletak di nomor 1. Bisa ditulis dengan 1 pentena. Sekarang kita buat yang bercabang. Kita bikin dulu induknya ada 4. Ya, kita kasih ya lurus. Nomor 1 adalah yang paling dekat dengan, kalau yang ini ikatan rangkap 2. Nah, sehingga kalau gitu namanya sisanya cabang 2-metil butena atau 2-metil 1 butena. 2-metil butena. Yang ketiga, ya. Kerangkanya posisinya di nomor 2 tadi kita pindahkan ke nomor 3. Ke nomor 3. Ingat kalau di alkena nomor 1 itu yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Namanya 3-metil butena. Selanjutnya, kita pindahkan ikatan rangkap 2-nya. Yang tadinya di nomor 1, kita pindahkan di nomor 2. Kita kasih nomor. Ingat kalau yang ini, kalau sama, ya, penomorannya nomor 1 paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kalau dari kiri atau kanan tetap sama-sama dekat dengan ikatan rangkap 2 adalah yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya ada metil, jadi namanya 2-metil 2-butena. Sehingga jumlah isomer kerangkanya di dalam pentena ada 4. Sekarang yang ditanya sebenarnya bukan isomer kerangka, tapi isomer posisi. Kita cari isomer posisi berapa jumlahnya. Kita buat yang rantai lurus. Ya. Rantai lurusnya dibolak-balik sama aja, namanya N-pentena atau yang dinamakan 1 pentena. Yang kedua, kita buat ya, kita posisi ikatan rangkap 2-nya kita rubah.
Yang tadinya di nomor 1 kita rubah di nomor 2. Dibolak-balik sama saja. Namanya 2 pentena. Ya. Sehingga jumlah isomer posisinya ada 2. Karena nomor 1 tadi harus dekat dengan ikatan rangkap 2. Makanya kalau dibalik pun 2 pentena dibolak-balik juga sama saja. Jadi jumlah isomer posisinya ada 2. Selain alkena memiliki isomer posisi, dia memiliki isomer geometris atau isomer ruang, cis dan trans. Kita cari dulu yang mana yang merupakan isomer geometris. Misalkan kita ambil 1 pentena. Nah, 1 pentena ini perhatikan baik-baik kalau kita rubah bentuknya menjadi isomer geometris, cis atau trans. Di atas itu ada 2 atom H. 2 atom H ini posisinya adalah posisi berdampingan. Itu adalah posisi cis. Tetapi di kiri, ujung kiri dan ujung kanan atas, ujung kiri atas dan ujung kanan bawah itu ada 2 atom H juga, itu posisi trans. Sehingga ini bukanlah isomer cis atau trans. Jadi bukan isomer geometris. Kita coba lagi ke senyawa berikutnya, yaitu senyawa 2-metil 2-butena. Apakah dia juga isomer geometris? Perhatikan baik-baik. Kita buat. Di bagian bawah CH3 itu ada metil. Ada metil CH3. Kalau kalian perhatikan itu sama juga. Itu posisi berdampingan, posisi cis. Sedangkan di ujung kanan yang bagian atas ada CH3. Di ujung yang bagian bawah kiri ada CH3, itu posisi menyeberang, trans. Nah, karena ada posisi cis dan trans, ini juga bukanlah isomer geometris. Bukan isomer cis atau trans. Kita ambil lagi yang kedua, contoh kedua adalah 2 pentena. 2 pentena apakah isomer geometris? Di bagian atas ada atom H. Ada atom H. Ya, di ujung kiri dan ujung kanan atom H yang terikat di atom C ikatan rangkap 2. Itu posisi cis. Di bagian bawah ada atom CH3 metil, ada atom CH2CH3, C-nya ada 2, adalah etil. Nah, ini juga posisinya cis, posisinya berdampingan cis. Sehingga ini namanya cis 2 pentena. Ini kita bisa putar.
putar salah satunya. Kalau kita putar posisinya, perhatikan baik-baik. Sekarang gugus etil yang tadinya di bawah kita putar berada di atas sehingga atom H-nya turun ke bawah. Di ujung kanan atom H bagian bawah berseberangan dengan ujung kiri atom H bagian atas. Ini posisi trans. Metil gugus alkilnya juga begitu berseberangan. Gugus metil dengan gugus etil. Karena berseberangan, ini posisinya posisi trans. Jadi, trans 2 pentena. Isomer cis dan transnya itu hanyalah penten 2 pentena. Jadi, cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Jadi, ada 2 isomer geometrisnya saja. Jawaban untuk soal jumlah isomernya ada 2, jawabannya adalah B. Jadi untuk soal ini, isomer posisi senyawa tersebut berjumlah 2. Soal ketiga, pentuna mempunyai isomer sebanyak, pembahasannya, pentuna itu C-nya 5. Ingat, kalau alkana CnH2n plus 2 rumus umum alkana. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna CnH2n-2. Jadi pentuna itu C-nya ada 5. Sehingga rumusnya C5, N-nya diganti 5. H-nya berarti 2 dikali 5, 10 dikurangi 2, 8. C5H8. Yang ditanya adalah isomer pentuna. Pentuna memiliki isomer kerangka. Kita buat dulu yang rantai lurus. Yaitu 1 pentuna atau N-pentuna. Yang kedua, kita buat dia bercabang. Nah, kita buat bercabang. Nomor 1 paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Namanya 3-metil butuna. Sehingga jumlah isomer kerangkanya ada 2. Selain isomer kerangka, ada isomer posisi. Hanya letak posisi ikatan rangkapnya yang berubah. Kita kasih nomor 1 dekat ikatan rangkap 3, sehingga dibalik pun juga sama. Nomor 1 adalah dekat ikatan rangkap 3. Namanya N-pentuna atau 1 pentuna. Yang kedua, kita rubah ikatan rangkap 3-nya di nomor 2. Ikatan rangkap 2-nya dibolak-balik juga sama. Namanya 2 pentuna. Jadi jumlah isomer posisinya ada 2.
Jumlah isomer pentuna ada 3 karena isomer kerangkanya tadi memang ada 2, isomer posisinya juga ada 2. Tetapi namanya di isomer kerangka sama isomer posisi ada yang sama. Kalau sama itu bukan satu isomer, yang berbeda. Jadi yang berbeda itu adalah 1 pentuna, 3 metil butuna, 2 pentuna. Jadi isomer pentuna ada 3. Jadi option yang kita pilih adalah B. Soal ketiga. Perhatikan baik-baik rumus berikut ini. Yang pertama, C7H16 ditambah 11O2 menghasilkan 7CO2 plus 8H2O. Yang kedua, CH3, CH2, 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 CH3 ditambah Cl2 menghasilkan CH3, CH2, CH2, CH3, Cl plus HCl. Yang ketiga, CH3, CH, CH3, Br ditambah KOH menghasilkan CH3, CH ikatan lengkap 2, CH2 plus KBr plus H2O. Pertanyaannya, reaksi yang terjadi pada angka 1, 2, 3 secara berturut-turut adalah A. Reaksi oksidasi, adisi, dan eliminasi. B. Oksidasi, substitusi, dan adisi. C. Adisi, substitusi, dan eliminasi. D. Adisi, eliminasi, dan substitusi. E. Oksidasi, substitusi, dan eliminasi. Pembahasannya, C7H16 nama alkananya, kalau jumlah atom C-nya 7, heptana. Dioksidasi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi sebanyak 1 mol C7H16 atau heptana dioksidasi dengan 11 mol oksigen menghasilkan 7 mol CO2 dan 8 mol H2O atau air. Reaksi ini namanya reaksi oksidasi atau pembakaran sempurna hidrokarbon, dalam hal ini senyawa alkana, selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Soal yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua itu C-nya ada 5, ikatan jenuh. Ini senyawa alkana. Ya. Nama alkananya adalah pentana. Direaksikan dengan halogen. Halogen itu di FClBrI. Tetapi di alam tidak pernah dia itu F sendirian. Jadi F2, Br2, I2, Cl2. Ya. Direaksikan dengan gas fluor Cl2 menghasilkan menghasilkan 3 kloro-pentana dan HCl-nya itu adalah asam klorida. 3 kloropentana dan asam klorida. Ini termasuk jenis reaksi substitusi atau pergantian. Untuk memperjelasnya,
Ya. Jadi reaksi alkana dengan halogen F2, Cl2, Br2, dan I2 sebenarnya harus pakai katalis sinar ultraviolet. Tanpa adanya katalis ini tidak pernah terjadi reaksi. Karena alkana adalah sudah jenuh, jadi sukar sekali bereaksi. Tapi dengan bantuan sinar ultraviolet bisa terjadi reaksi dengan senyawa halogen. Dan produk terbesar di sini di posisi atom C tersier, produknya lebih besar daripada atom C sekunder. Atom C sekunder lebih besar daripada atom C primer, walaupun semuanya ada. Yang diserang adalah atom H. Perhatikan baik-baik. Di warna hijau maupun warna ungu, itu semuanya sebenarnya posisinya sama-sama sekunder. Tetapi tidak diserang di warna yang hijau karena lebih simetris di warna yang ungu. Jadi simetrisnya lebih di ungu. Atom H ini akan lepas bergandengan dengan atom Cl. Jadi kalau Cl2 itu Cl bergandengan dengan Cl. Atom H kita kasih warna biru bergandengan dengan atom Cl yang kita kasih warna biru juga. Atom Cl sampingnya akan menggantikan posisi atom H. Sehingga terbentuklah 3 kloropentana dan asam klorida. Reaksi substitusi. Yang ketiga, CH3, ini namanya 2-bromopropana. Direaksikan dengan KOH, kalium hidroksida, menghasilkan propena dan KBr, kalium bromida, dan air. Termasuk jenis reaksi eliminasi atau menghilangkan satu atom dengan senyawa yang lain. Perhatikan baik-baik. Atom H di nomor 1, kita kasih warna merah, atom Br-nya warna biru. KOH itu K berikatan dengan OH. OH cenderung bersifat elektronegatif, K elektropositif. Yang negatif akan bertemu dengan yang positif akan bertemu dengan yang negatif. Sehingga terjadilah pemutusan ikatan antara CH dengan Br, CH2 dengan H. Karena adanya KOH tadi. Br akan bergandengan dengan K. Karena K cenderung positif, Br-nya cenderung negatif. Membentuk KBr. OH bergandengan dengan H. H plus ketemu OH min jadi H2O. Ikatan yang putus akan menyambung jadi bentuk propena. Ini termasuk jenis reaksi eliminasi. Jawabannya adalah E. Jadi reaksi oksidasi, substitusi, dan eliminasi. Soal nomor 5.
Hasil reaksi antara 1 butena dengan asam klorida adalah A. Butana, B. 2-klorobutana, C. 1,2 diklorobutana, D. 1-klorobutana, E. 1 hidrogen 2-klorobutana. Pembahasannya, butena, 1 butena itu adalah alkena. Alkena mengalami reaksi adisi. Jadi reaksi adisi atau reaksi penambahan atau penjenuhan itu bisa terjadi di alkena maupun alkuna dengan hidrogen H2, halogen FClBrI, tapi di alam tidak pernah sendirian, jadi F2Cl2Br2I2, dan asam halida HF, HCl, HBr, dan HI. Pada reaksi adisi alkena asimetris oleh asam halida tanpa katalis H2O2 atau BH3, H2O2 itu peroksida, BH3 boranida, berlaku aturan Markovnikov, yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang mengandung atom H lebih banyak. Perhatikan baik-baik rumus butena. Butena itu C-nya ada 4. Butena direaksikan dengan asam klorida HCl. Hasilnya yang bereaksi adalah yang ada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya putus. Kita kasih nomor. C nomor 1 mengikat atom H sebanyak 2. C nomor 2 mengikat atom H sebanyak 1. Atom H dari HCl ini akan masuk ke atom C nomor 1. Karena atom C nomor 1 mengikat 2 atom H. Sedangkan Cl akan masuk di atom C nomor 2 karena dia kurang atom H-nya. Jadi ini mirip lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hasilnya adalah Cl terikat di nomor 2, jadi namanya 2-klorobutana. Bisa ditulis dalam bentuk yang lain. Jadi jawabannya adalah 2-klorobutana option B.